Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita semua sekeluarga semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk kali ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bab ini dengan judul kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun tujuan pembelajaran yang nantinya kita akan laksanakan yaitu yang pertama, pembelajaran ini bertujuan untuk menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat seluruh alam. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anakku sekalian harus bisa memberikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ketika mereka berdakwah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yaitu anak-anakku sekalian harus membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar kita. Yang keempat, tujuan pembelajaran yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan rahmatul lil alamin, atau Nabi Muhammad itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk subbab atau materi kita hari ini yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu, illa rahmatan lil alamin, kecuali adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi berdasarkan ayat ini Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan ayat di atas, anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmat bagi seluruh alam atau Nabi Muhammad itu rahmatul lil alamin? Itu karena dengan adanya perkataan, dengan adanya perbuatan, dengan adanya takrir atau persetujuan Nabi, dalam arti kata sebagai kesimpulan dengan adanya hadis atau sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mampu melihat kebaikan itu adalah sebuah kebaikan dan mampu melihat keburukan itu adalah sebuah keburukan. Oleh karenanya kita mampu membedakan mana yang baik yang kita lakukan dan mana yang buruk untuk kita tidak lakukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmat bagi seluruh alam. Anak-anakku sekalian, dikatakan pula rahmat bagi seluruh alam karena kepribadian beliau itu sangat-sangat luar biasa. Apakah itu kesabaran, apakah itu kasih sayangnya, kita harus ikuti kesabaran,
kasih sayang dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Walaupun misalnya kita tidak bisa sama seperti beliau, setidaknya kita bisa mendekati atau kita bisa mirip untuk kepribadian, kesabaran dan kasih sayang Nabi Muhammad. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiran, nadhiran, da'iyan ilallah dan sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Adhab ayat 45 dan 46, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Dari ayat di atas disebutkan syahidan, mubasyiran, da'iyan ilallah dan sirajan munira. Apakah anak-anakku sekalian tahu apa maksud atau arti dari yang saya sebutkan tadi? Jadi yang pertama itu saya jelaskan. Yang pertama syahidan. Syahidan artinya Nabi menjadi saksi ketika besok di hari akhir Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah. Jadi itu maksudnya. Syahidan itu Nabi akan menjadi saksi kepada umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mubasyiran. Mubasyiran itu artinya Nabi sebagai pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika melaksanakan atau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi yang kedua ini maksudnya mubasyiran. Jadi itu Nabi diutus sebagai pembawa kabar gembira ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Al-ma'ruf bil wan nahi anil munkar. Jadi kita laksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, maka kita dijanjikan atau diberikan surga nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, naziran. Naziran di sini artinya Nabi sebagai pemberi peringatan. Nabi Muhammad akan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa kelak nantinya mereka akan masuk ke dalam neraka apabila mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah adalah penyeru kepada agama Allah. Nabi Muhammad menyeru kepada umatnya atau umat Islam. Kita sebagai muslim atau muslimah untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Kemudian yang kelima, sirajan munira. Sirajan munira artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan kita untuk hari ini, Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam, rahmatul lil alamin. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam? Yaitu yang karena yang pertama, Nabi Muhammad itu sebagai syahidan, sebagai saksi
Dia nanti akan menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mubasyiran. Nabi Muhammad itu pembawa kabar gembira yang nantinya akan memberikan kabar kepada orang yang menjalankan perintah Allah bahwa nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang ketiga itu naziran, itu pemberi peringatan ketika mereka menjalankan perintah Allah, atau memberi peringatan ketika mereka jauh dari Allah, tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kemudian da'iyan ilallah, Nabi Muhammad menyeru kepada kita umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam. Kemudian yang ketiga, sirajan munirah, yaitu Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menerangi umat manusia dengan menjalankan syariat Islam. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi anak-anakku sekalian, nanti akan saya bagi materinya dalam bentuk gambar. Kemudian anak-anakku simak baik-baik video ini. Ini merupakan penjelasan dari materi yang nantinya saya akan bagikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.